bagaimana caranya kita tidak bergantung kepada keris ini, atau kita tidak menganggap keris ini adalah Tuhan kita. Iya. Nah, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita menganggap keris ini adalah Tuhan kita. Karena keris ini adalah buatan manusia, ciptaan manusia. Adapun hodam di dalamnya, hasil ritual, hasil tirakat ritual di dalamnya hodam, yaitu namanya ilmu Allah. Ilmu Allah itu banyak. Termasuk ilmu-ilmu hodam itu sama masih ilmu Allah. Kenapa? Karena berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan di dalam keris ini. Berarti siapa yang punya? Allah. Nah, jadi tergantung kepada orangnya memahami nggak ilmu pengisian keris, memahami nggak ilmu pusaka, memahami nggak ilmu pegangan gaman, memahami nggak ilmu jimat. Kalau dia paham ilmu jimat, dia paham ilmu gaib tentang pusaka, maka dia tidak akan berkomentar yang tidak-tidak, karena dia tahu. Mencari jawaban yang gelap. Tebarkan riwayat dimanapun berada. Alhamdulillah. Hari nuju riet sadaya sirah apa di pangker apa di samping sapalih. Aya kadang sadayana anu sering mah di dia. Sok di dieu nya. Umi udah siap, Han? Umi udah siap. Udah siap. Rizky udah. Semua Miko udah. Aya nu nempelan. Kudu disedot lah ya, oke. Kudu ditarik. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang, terus. Tarik, buang, terus. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang tarik pak nyawatnya supaya pindah. Tarik napas, terus tarik, tarik deh,
Terus tarik napasnya. Tarik napasnya. Terus tarik. Terus tarik napasnya. No, nyeri. Tutup mata nak. Tarik nafas. Tarik nafas deh. Bismillah. Tos, ibu na wudu heula nya. Tos dicandakan nu narempelna. Nya. Kunaon karaosna kumaha? Mepeg dah. Nya, tos ditarik ya. Sering nyeri di dia. Ya. Wudunya ayeuna nya. Abdas. Ya, masuk. Ya, Waalaikumsalam. Ada yang ngambil keris? Ada yang ngambil keris? Iya. Oh, yang kemarin pesen. Iya. Iya, nanti di ini. Iya, Kang. Lagi disiapkan dulu. Itu keris buat apa, Kang? Pokoknya Oh, ini yang pesan itu katanya buat di rumah. Buat tolak bala katanya di rumah. Iya. Buat tolak bala atau buat pajangan bisa, buat kalau buat tolak bala bedanya ada isian. iya. Kalau buat pajangan nggak perlu diisi, bisa dipajangkan. Aksesoris, buat aksesoris bisa. Nah, banyak yang beli juga buat aksesoris.
atau yang ada isi auranya, Iya. atau yang sudah ada isian yang sudah diisi. Yang sudah diisi ya biasanya paling buat di rumah aja, buat jaga-jaga di rumah. Iya. Kalau yang tadi untuk pengobatan? Oh, yang tadi di sini Iya. itu beda. Itu waktu di sini yang ini. Itu waktu di sini itu dia terkena apa? Gangguan ya, terkena sihir. Terkena sihir, jin yang mengakibatkan sakit atau timbulnya penyakit. Jadi ada jin yang menimbulkan penyakit. Oh. Banyak, Iya. jin santet, jin sihir, jin teluh. Nah, kalau tadi yang dipraktekkan seperti yang ibu ini ya. Iya. Nah, itu diserap ke dalam sini. Penyerapan energi negatif yang ada di tubuh. Iya, diserap. Jadi energi jin yang ada di tubuh si orang sakit itu diserap masuk ke sini. Nah, siapa yang nyerap? Ya ini yang ada di dalam ini yang nyerap auranya. Jadi auranya diserap. Jadi menetralisir gangguan sihir, santet, teluh, tenung. Begitu kalau yang tadi. Iya. Bisa nggak? Ya bisa aja. Karena apa? Karena sejatinya Khodam itu kan adalah makhluk hidup ya. Iya. Khodam itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu berarti ciptaan Allah. Allah. Nah, makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah. Dan makhluk itu hidup itu ada yang muslim dan ada non-muslim. Yang muslim mereka juga sama ingin beribadah. Mereka juga ingin beribadah, ingin berbuat kebaikan, saling membantu. Karena bentuk mereka juga sama, ibadah, mencari pahala juga. Iya. Nah, jadi nggak semua jin itu jahat, nggak. Adapun yang menyesatkan itu adalah jin-jin yang jahat atau khodam yang jahat. Atau disebutnya khodam liar. Kalau belajar ilmu tanpa guru, biasanya ada khodam liar. Nah, di keris ini, di keris juga sama. Kita harus hati-hati, kita dapat kerisnya dari siapa, kita dapat kerisnya dari mana, sumber keilmuannya itu. Kalau seandainya keris ini didapatkan tidak jelas, itu dikhawatirkan di dalamnya khodam liar. Khodam liar itu gimana? Khodam liar itu seperti misalkan keris ini tergeletak di kebun. Ini keris kosong nih. Iya. Ini keris kosong, tidak ada isinya tapi tergeletak di kebun. Nah, karena tergeletak di kebunnya lama, ini kan besi ya. Iya. Keris itu kan besi. Nah, besi ini sebuah wadah bagi bangsa jin. Jadi mereka menganggap ini adalah wadah yang cukup nyaman ditempati mereka. Iya. Nah, jadi mereka bisa tinggal di besi ini. Kalau besinya, kalau kerisnya tergeletak berbulan-bulan, bertahun-tahun di kebun. Nah, jadi kalau tergeletak berbulan-bulan, bertahun-tahun itu si jin yang melihat ini, yang mampir itu bisa menempati keris itu. Nah, disebutnya itu khodam liar. Khodam liar berarti tidak terarah, semaunya. Bisa khodam baik, bisa khodam tidak baik. Nah, dikhawatirkan yang masuk itu khodam yang tidak baik, khodam yang jahat, khodam yang nggak benar, sehingga nanti ketika dibawa maka pengaruhnya juga nggak baik. Nah, kalau yang bukan khodam liar itu biasanya sudah dipilih oleh yang memang betul-betul paham. Kalau yang sudah betul paham, nanti khodam yang ada di dalamnya itu sesuai dengan keimanan kita. Sesuai dengan keimanan kita itu sesuai dengan ajarannya masing-masing, agamanya. Supaya tidak berbenturan dengan agamanya, supaya tidak saling mencelakai atau tidak saling berbuat yang tidak-tidak lah gitu ya. Nah, jadi kalau khodam muslim atau kalau jin muslim, khodam itu berarti ada jinnya ya. Khodam itu berarti makhluk, makhluk itu berarti jin. Nah, kalau khodamnya yang ada di dalamnya khodam jin muslim, berarti otomatis mereka sama beribadah kepada Allah. Cuman tinggalnya di dalam besi ini. Iya. Nah, jadi Itu untuk yang suka yang hidup di lemari katanya Kang, gimana itu? oh yang kemarin ya. Iya. Kemarin ada yang ngambil keris dari kita, disimpan di lemari, terus Iya. di lemarinya berisik kan ya. Iya. Itu berisik itu bisa jadi ada hal-hal negatif karena kemarin si emas itu kebetulan untuk benteng rumah ya. Iya.
Karena katanya sering ada suara-suara nyamber ke rumah dan sering banyak yang sakit, keluarganya tuh sering sakit bergantian. Nah setelah itu ngambil keris dari sini. Setelah ngambil keris dari sini, itu di lemari berisik katanya ya. Beloprak katanya. Beloprak hidup. Nah itu berisik itu karena dia melawan sesuatu. Dia melawan jin santet, atau dia melawan jin sihir, atau dia melawan jin yang dikirim untuk melukai keluarganya, atau untuk melukai usahanya supaya usahanya bangkrut. Intinya untuk hal-hal jelek. Nah ada kiriman untuk berniat hal jelek ke kita, sehingga ini ngerespon dia ngerespon, makanya laporannya itu kok berisik, ada apa. Nah dia ngerespon, kita hanya mendengar berisik, tapi kalau kita melihat sesungguhnya itu perang itu. Sesungguhnya perang. Jadi hodam yang ada di dalam keris itu perang mengusir jin hitam, mengusir jin hitam, jin santet, jin sihir, jin teluh, jin tenung, diusir sama dia. Nah jadi ada pertempuran. Ya ini ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi yang mengalami langsung ya percaya, karena mengalami langsung. Dan hal itu termasuknya tidak bisa dipaksakan. Ada yang memang kebetulan terdengar, ada yang memang kadang-kadang kita tidur nggak denger ini bereaksi ya, jadinya nggak tahu. Gitu. Sama yang kemarin laporan juga ada di toko gudang. Itu jadi katanya di gudang itu ada yang berantem. Sudah beli keris di sini. Oh sudah ngambil keris. Katanya si Disimpan gudang di gudang. itu, ya si gudang itu kan tadinya sepi, sangat sepi gitu. Setelah beli alhamdulillah katanya rame, cuman tiap malamnya kayak ada yang berantem gitu. Nah, berantem itu suara-suara biasanya ya. Iya. Suara debak debuk. Itu pengusiran. Itu berperang di sana. Jadi hodam yang ada di dalam ini berperang. Nah, setelah ngambil dari sini ada suara-suara gedebak-gedebuk seperti orang berantem. Iya. Iya, itu suara pertempuran, suara peperangan di alam sana, di alam jin sana. Jadi ada jin jahat, ada jin santet mau ngebangkrutin usahanya. Lah keluarlah dia, lalu berantem sehingga menimbulkan suara tak diduk gitu. Itu tandanya mereka mengeluarkan kekuatan. Jadi saling mengalahkan. Saling mengalahkan atau ingin menguasai tempat itu. Yang satu memang disuruh oleh bosnya, dan yang satu juga memang dipersiapkan untuk menjaga tempat itu. Jadi sama-sama punya tanggung jawab. Dan akhirnya ya bertempur, berperang. Itu sebetulnya hal yang nggak aneh ya, hal yang sering sekali terjadi sebetulnya. Tapi mungkin untuk beberapa orang kaget ya, kok reaksinya begini gitu. Ya itulah, karena kalau ada yang nyerang pasti bereaksi. Gitu. Untuk mitos yang ini Akang, katanya pegang keris susah mati, apakah benar itu? Bisa, kan tadi dibilang. Kita dapat kerisnya dari mana, dari siapa? Sumbernya harus jelas. Kalau kita dapat keris nemu dan lain-lain, sebaiknya bawa dulu ke ahli supranatural. Bawa dulu ke yang paham ilmu gaib, supaya diperiksa ini dalamnya positif atau negatif. Kalau sudah jelas ini dalamnya positif, ya silahkan dibawa ke rumah. Jangan sampai dibawa ke rumah kita nggak tahu isinya positif atau negatif. Kalau isinya genderuwo, kalau isinya buto hijau, wah bahaya buat keluarga dong. Bisa-bisa nyakit. Nah, jadi kita harus tahu dulu ini keris isinya positif nggak. Kalau positif ya silahkan bawa ke rumah. Berarti nantinya bisa untuk satpam di rumah kita. Bisa dijadikan satpam lah gitu ya. Jadi satpam supranatural, satpam gaib. Nah, satpam gaib itu ada nggak? Ada. Satpam gaib itu dari zaman dulu sudah ada, sudah dipakai oleh leluhur-leluhur kita dari zaman dulu. Banyak memagari perkebunan, perusahaan dan lain-lain, banyak. Nah sampai sekarang ya masih banyak, masih ada untuk sekedar benteng jaga dari santet di rumah, perusahaan, untuk di kendaraan, banyak macam-macam. Ada yang untuk koleksi. Nah, untuk jadi penarikan rezeki juga berarti ada ya? Ya itu ikhtiarnya ya, bentuk ikhtiar. Bisa aja bentuk ikhtiar. Nah jadi intinya bisa untuk aksesoris juga. Kenapa? Karena keris itu adalah khas budaya kita Indonesia ya. Jadi bisa dipajang. Dipajang kan itu menandakan kita tuh benar-benar cinta kepada bangsa kita. Gitu. Jadi keris itu ada hodamnya jika memang diisi. Jika tidak diisi, awalnya itu kosongan. Kecuali yang memang dipesan untuk diisi, berarti dari awal sudah diisi saat pembuatan oleh empunya. Tapi kalau tadinya tidak dipesan untuk diisi, itu awalnya kosongan.
Nah, kosongan itu nanti diisi sama orang-orang yang paham ilmu gaib. Nah, setelah diisi biasanya dipakai untuk keperluan-keperluan. Keperluannya ya beda-beda, nggak sama ya. Keperluannya beda-beda, nggak sama. Nah, yang penting merawat keris adalah bagaimana caranya kita tidak bergantung kepada keris ini, atau kita tidak menganggap keris ini adalah Tuhan kita. Iya. Nah, itu yang terpenting. Jadi jangan sampai kita menganggap keris ini adalah Tuhan kita. Karena keris ini adalah buatan manusia, ciptaan manusia. Adapun hodam di dalamnya, hasil ritual, hasil tirakat ritual di dalamnya hodam, yaitu namanya ilmu Allah. Ilmu Allah itu banyak. Termasuk ilmu-ilmu hodam itu sama, masih ilmu Allah. Kenapa? Karena berdoanya kepada Allah, memintanya kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan di dalam keris ini. Berarti siapa yang punya? Allah. Nah, jadi tergantung kepada orangnya memahami nggak ilmu pengisian keris, memahami nggak ilmu pusaka, memahami nggak ilmu pegangan gaman, memahami nggak ilmu jimat. Kalau dia paham ilmu jimat, dia paham ilmu gaib tentang pusaka, maka dia tidak akan berkomentar yang tidak-tidak. Karena dia tahu proses pengisiannya. Untuk mengisi hodam ke sini, ritualnya adalah meminta kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha menghidupkan manusia, bangsa jin, dan makhluk-makhluk lainnya, ya semuanya atas kehendak Allah. Makanya ketika mengisi pusaka, hampir semua muslim yang bergelut di bidang ilmu hikmah karomah atau ilmu gaib, supernatural, pasti meminta kepada Allah. Ya Allah, isikanlah hodam yang kuat, isikanlah hodam yang betul-betul kuat untuk menangani masalah ini, untuk meringankan beban. Nah, jadi Allah itu menurunkan berbagai macam ilmu. Ada masalah maka ada jalan keluar. Ketika ada jalan keluar berarti ada masalahnya. Iya. Ada masalahnya berarti ada jalan keluarnya. Iya. Nah, jadi Allah menyiapkan itu semuanya. Jadi kalau kita saling menjelekkan itu nggak ketemu berarti pemikirannya. Tapi kalau dipelajari ya ada ilmunya. Jadi orang-orang yang mengisi itu, ya Allah, berikan keris ini karomah, berikan keris ini kekuatan untuk meringankan beban si A, si B, si C. Iya. Berikan keris ini kekuatan untuk mengusir santet. Berikan keris ini kekuatan untuk mengusir sihir, untuk mengusir jin-jin pesugihan, untuk mengusir ancaman-ancaman santet, sihir, pesugihan, dan lain-lain. Berikanlah kekuatan pada keris ini, ya Allah. Berarti mintanya kepada Allah. Berarti yang dimasukkan adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk yang membantu. diciptakan Allah. Bangsa jin dari muslim kalau kita muslim. Nah, jadi yang dimasukkan ini adalah kehendak Allah. Jadi kita meminta kepada Allah, bukan ke keris. Kalau meminta ke keris ya apa keris saja? Ya kan keris dibuat oleh manusia. Iya. Lah, atas dasar apa minta ke keris? Nah, bingung, kerisnya aja dibuat manusia kok minta ke keris? Iya. Ya nggak bisa. Kita membuat keris, masa kita minta ke keris? Jadi kita meminta kepada Allah, karena kerisnya sendiri buatan kita. Buatan kita. Kalau dipinta ya nggak masuk akal, lucu dong. Masa kita yang buat, kita yang menuhankan, kan nggak aneh. Iya. Masa kita yang ngebuat dianggap Tuhan oleh kita sendiri? Berarti kita bisa membuat Tuhan artinya. Sontoloyo kalau gitu pikirannya ya. Kalau pikirannya begitu, sontoloyo berarti. Malas berpikir, malas belajar, tidak mau mengembangkan ilmunya, tidak mau mengembangkan pikirannya. Iya. Mana mungkin saya memuja keris, mana mungkin saya menuhankan keris. Kenapa? Karena saya bisa buat keris. Kalau saya bisa membuat keris, terus saya memuja keris, sama dengan saya membuat Tuhan. Berarti hebat siapa? Hebat Akang. Hebat saya apa hebat Tuhan? Hebat Akang yang membuat. Nah, ini kalau dipotong bahaya nih. Kalau saya bisa membuat Tuhan, berarti hebat saya dong. Iya. Wong ini keris dianggap Tuhan, berarti dibuat saya dong. Iya. Berarti lebih hebat saya. Hebat Akang membuat Tuhan. Ngapain saya minta ke sini buatan saya? Sontoloyo. Ya sontoloyo, ngapain saya buat ke sini? Ya saya jadi makhluk ketombe nanti. Gitu. Saya jadi makhluk ketombe dong kalau gitu. Karena memintanya kepada Keris. Wong kerisnya buatan saya, masa saya minta ke keris? Ya ngaco. Super ngaco. Saya yang nggak minta ke keris, wong kerisnya aja buatan saya. Iya. Masa saya buat saya minta ke dia?
Ya parah kalau gitu pikirannya, Parah. parah pikirannya. Berarti tidak mau berpikir, malas melogikakan, malas mengilmiahkan. Jadi dunia keris ini ada ilmiahnya. Ilmiahnya apa? Tidak mungkin keris menjadi Tuhan karena kerisnya dibuat oleh manusia. Nah, jadi kalau ada yang menganggap atau berkata, kamu menuhankan keris, berarti sontoloyo pikirannya. Kenapa menuhankan keris? Kerisnya buatan kita. Iya. Logikanya orang yang membuat keris nggak maulah nyembah keris. Iya. Wong kerisnya buatan gue kok disembah. Berarti lebih hebat gue. Berarti gue Tuhan dari segala Tuhan dong. Iya. Pasti berpikirnya ke sana. Iya. Orang yang membuat keris itu. Jadi orang yang membuat keris ya nggak akan muja keris. Iya. Dan orang-orang yang pegang keris itu tidak menuhankan keris karena mereka tahu keris itu terbatas. Untuk kita ya, yang Muslim. Semua yang Muslim yang punya keris itu mereka tahu batasan. Cuman orang-orang yang nggak tahu ilmu salah paham. Iya. Kenapa salah paham? Karena mereka malas mengkaji. Mereka hanya membaca sekali tapi tidak mau mengkaji dengan baik, tidak mau mengkaji dengan dalam. Filosofinya apa? Mereka tidak mau tahu filosofi. Mereka berpikir satu arah. Terus salah nggak mereka? Nggak salah. Karena memang wawasannya ada di sana. Saya juga nggak menyalahkan mereka karena mereka wawasannya hanya ada di situ. Iya. Kita tahu nggak wawasan mereka? Kita paham dengan wawasan mereka, kita mengerti dengan apa yang mereka maksud, tetapi mereka tidak akan mengerti dengan apa yang kita maksud. Kenapa? Karena pelajarannya lebih mendalam kita. Kita lebih jauh menyelami, kita lebih jauh memahami, kita lebih jauh masuk ke dalam, mencari maknanya, mencari artinya, mencari filosofinya, mencari tujuannya, mencari akar permasalahannya, mencari penyebabnya. Setelah mencari penyebab, mencari manfaatnya apa. Nah, mereka nggak mau ke sana. Kenapa? Karena ribet. Mereka baca sekali langsung simpulkan. Kenapa? Karena butuh pengkajian dan ribet. Dan akhirnya mereka menyimpulkan A, B, C, D. Kenapa? Karena wawasannya terbatas. Salah nggak? Ya nggak salah, karena wawasannya terbatas di situ. Kita menyalahkan mereka ya nggak bisa, karena wawasannya ada di situ. Nggak mungkin kita menyalahkan mereka, sementara mereka hanya ngertinya di situ aja. Solusinya kalau berbeda paham ya udah diam. Kalau kita sudah tahu apa yang mereka maksud, berarti mereka tidak tahu apa kita. Berarti kita diam, mengalah. Karena nggak mungkin kita berantem dengan yang tidak tahu. Nggak mungkin kita bertengkar dengan yang tidak tahu. Kenapa? Karena nantinya nggak akan nyambung. Karena anak SD demo kepada anak SMA, nggak bakal nyambung. Pasti anak SMA tersenyum. Iya. Nah, kita tinggal senyum aja. Iya gitu. Supaya nggak ramai. Kenapa? Karena tujuan yang anak SD ini adalah bagus. Kita paham tujuannya bagus, tapi dia tidak akan paham dikali, dipangkat, dibagi, sama dengan ditambah. Mereka nggak paham ke sana. Mereka hanya baca ini udah selesai. Nah, sementara kita banyak perkalian, banyak hitungan, lalu timbul sama dengan. Nah, itu rumit ya berarti. Nah, jadi yang salah ketika kita menganggap keris ini adalah melebihi Tuhan, itu udah salah. Nggak boleh ya. Kalau kita punya koleksi keris, silahkan dikoleksi, tapi jangan melebihi kepada Allah. Karena makhluk yang ada di dalamnya atau khodam yang ada di dalam keris ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dan ini semua kehendak Allah. Jadi jangan pernah memuja besinya, tetapi ini adalah bukti sebuah kebesaran Allah bahwa ilmu Allah mencakup langit dan bumi. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Kalau Allah tidak bisa membuat keanehan, tidak bisa membuat keajaiban dengan hal-hal seperti ini, berarti terbatas dong. Iya. Terbatas dong. Iya, terbatas. Nah, kalau saya nggak berani membatasi Allah, tetapi di zaman sekarang banyak yang berani membatasi Allah. Jadi Allah itu nggak bisa ini, Allah itu nggak bisa ini, sama dengan begitu kalau Anda berkata. Jadi dalam berkata hati-hati, karena sama dengan Anda merendahkan Allah. Nggak kerasa kan Anda merendahkan Allah? Nggak kerasa Anda merendahkan Tuhanmu sendiri? Karena Anda menghina, karena Anda merendahkan hal-hal yang bagi Allah bisa, Anda hinakan. Hal-hal yang bagi Allah bisa, Anda tiadakan. Hal-hal yang bagi Allah itu mudah, Anda menganggap itu nggak ada. Nah, jadi yang merendahkan Allah adalah orangnya sendiri. Kalau saya memuliakan Allah, menurut saya bisa nggak Allah membuat ini jadi sakti keris? Bisa. Menurut saya keris ini bisa menjadi sakti. Menurut saya bisa. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Jadi harus dipahami itu ya.
Begitu. Jadi kerisnya sepertinya dikirimnya besok ya. Nanti dikirim dipaketkannya besok kerisnya. Dipaketkannya besok, nunggu selesai dulu 1 hari lagi saya kerjakan, diritualkan dulu, diproseskan dulu 1 hari lagi, mungkin dikirimnya besok ya Han, kasih tahu ya. Iya, Kang. Kerisnya 1 hari lagi selesai, nanti langsung dikirim. Alamatnya aja siapkan, nanti kirim paket. Terus kalau mau aksesoris keris ya tinggal disimpan. Kalau mau diisi ya diproses dulu 1 hari, 2 hari paling lama. Begitu. Jadi paham ya? Paham. Paham nggak? Insyaallah paham. Nah, yang disalahkan itu menganggap keris itu adalah Tuhan. dan melebihi segalanya. Jadi nggak boleh ya. Kita harus ada aturan, harus tahu mana batasannya. Jangan menabrak batasan, karena nanti bisa bahaya buat kita. Nah, jadi begitu. Kasih tahu sama yang beli kerisnya ya nanti ya. Kerisnya 1 hari lagi disiapkan, nanti dikirim. Begitu, kasih tahu sama yang membelinya. Itu yang membeli keris di gudang tuh orang mana ya? Saya lupa ya. Daerah Bekasi ya kalau nggak salah. Bekasi ya? Iya. Ya untuk gudang apa tuh ya? Dia beli waktu kapan? Beli keris dari sini kapan ya? Waktu 4 bulan yang laluan. Bulan 3 bulan. Bulan 3 bulan yang lalu. Kalau nggak salah itu gudangnya kayak gudang beras atau gudang apa itu. Kayaknya sering berasnya itu kadang-kadang banyak toko aja gitu. Yang putunya nggak ini. Padahal Banyak putu. berasnya baru gitu, baru digiling. Ya, banyak itu upaya untuk membangkrutkan atau membuat usahanya bangkrut. Itu macam-macam sih gangguan di lapangan ya. Tapi kebanyakan sih ini mereka minta buat penjagaan di rumah. Jadi sama seperti satpam, dia menjaga. Cuman bedanya kalau satpam kan manusia ya. Iya. Kalau ini dia ada di dalam, jadi dia menjaga. Cuman bedanya kalau satpam ada ngantuknya, kalau mereka nggak punya ngantuk. Jadi mereka bisa nonstop bergantian, nonstop siang malam mereka nggak ada ngantuk. Mereka terus standby gitu. Nah, rawatannya apa? Rawatannya cukup mudah, cukup diminyaki aja. Minyak yang itu tuh apa? Alkohol. Yang nggak pakai alkohol. Iya. Ini cukup diminyaki, minyak yang nggak pakai alkohol. Caranya dibuka begini, cocol minyaknya pakai kuas kecil, lalu diusap-usap pakai minyak, usap lagi. Itu supaya apa Usap kan? lagi. Dikasih minyak. Itu 1, karena di dalam ini ada hodamnya. Iya. 2, wewangian itu adalah sunnah, dan wewangian itu digemari juga oleh makhluk gaib, makanya kita wangikan. Dan nomor yang terpentingnya adalah minyak itu merawat besinya dari karat. Oh iya. Yang terpenting adalah merawat besi dari karat. Karena besi ini akan berkarat. Kalau berkarat nanti lama-lama patah dong. Iya, kropos. Nah, karena besi ini berkarat, supaya nggak berkarat diminyaki sebulan sekali. Jadi nggak semudah itu. Iya. Kita setiap bulan harus ngeminyakin. Kalau lupa, ya nggak apa-apa, lupa juga. Syukur kalau ingat, tapi kalau lupa ya nggak masalah. Bisa besoknya. Kalau di saya begitu. Nah, seperti tadi kita tonton lengkap video si ibu ya. Kita tonton lengkap video si ibu. Itu ada sering sakit kepala, di kepalanya berat gitu. Sering banget sakit kepala, di kepalanya berat. Habis itu langsung ditarik. Glok langsung ditarik. Dan si ibunya ngejerit tadi. Nah, kerisnya yang ini yang tadi dipakai nih kalau kamu mau lihat. Nih, lihat tuh. Bro, lihat tuh. Setiap keris mempunyai pamornya beda-beda, Kang ya? Pamor ya, nama pamornya nggak sama. Kalau kita kebanyakan junjung derajat. Kenapa junjung derajat? Karena untuk usaha dan untuk penjagaan. Itu yang terpenting. Penjagaan dari santet sihir untuk ngebangkrutin usaha, karir, untuk ngebangkrutin keluarga. Nah, jadi kita pakai media junjung derajat. Menaikkan derajat berarti ya? Menaikkan derajat itu kan harus sehat dulu. Iya. Kalau nggak sehat ya apa yang dinaikkan? Iya. Harus sehat dulu, kuat dulu, ada dulu orangnya. Kalau orangnya meninggal nggak sehat ya apa yang dinaikkan? Iya. Gitu. Berarti keris sepuh sama yang bukan sepuh juga berbeda ya pamornya?
Keris sepuh. Keris Iya. sepuh itu bukan pamor yang membedakan, bahan besi. Cuman keris sepuh itu kisaran 5 juta ke atas. Oh iya. Kalau ini kan kisarannya 1,5 juta ke atas. Gitu, keris biasa, keris ringan 1,5 juta ke atas. Kalau keris-keris sepuh yang gede-gede itu sekitar 4 juta ke atas. Kita ke atas. Berat kan? Iya. 4 juta ke atas berat lah. Itu yang sepuh, nyarinya juga lama, susah. Iya. Nah itu seputar keris. Bisa nggak buat media pengobatan? Ya tadi kan dipakai media pengobatan. Jadi bisa ya bisa. Yang penting kita doanya yang benar ke Allahnya. Ya Allah ini apa namanya? Tambahkan wawasanku untuk menguasai keris ini. Gitu. Dan ya Allah sehatkanlah orang sakit ini. Bukan keris ini meskipun mereka bangsa jin di dalamnya membantu kita dan lain-lain, tetapi tetap kita memintanya kepada Allah. Ngantuk banget ini baru datang soalnya. Saya baru datang langsung ngantuk banget. Aduh. Ya udah nanti disampaikan ya. Ya. Kan itu belinya juga buat pengobatan juga. Mungkin 1 hari lagi nanti pulang bisa untuk pengobatan. Nggak apa-apa buat dipakai ngobatin nggak apa-apa. Ini kan media syariat aja. Iya. Gitu. Paham nggak? Insyaallah paham. Ini saya ngantuk banget ya Allah. Ngantuk, mau istirahat dulu. Ini masih ada 1, 2. Ini nggak sama, beda-beda. Kerisnya beda-beda nggak sama. Itu ada lagi 3. Kita simpan dulu aja. Nanti malam kita kayaknya syuting ya. Ya udah kita simpan dulu. Ya. Dibuka di deskripsi di bawah ya untuk alamat dan nomor HP. Di deskripsi itu di bawah ini nih, tekan selengkapnya. Nanti ada di situ ya. Terima kasih. Saya masuk dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.